Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis tabligh akbar Masjid Namirah Lamongan yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Wabil khusus sahibul bait Bapak Hilmi dan keluarga, takmir Masjid Namirah ini, begitu pula para asatidz, para asatidzah, para alim ulama, para staf pemerintahan yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Diri ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Wallahi, hidup yang singkat di atas dunia ini seperti bahtera yang sedang berjalan di atas samudera kehidupan. Terkadang gelombang ditemui, terkadang riak menjadi sebuah bagian perjalanan bahtera tersebut. Kita harus tahu, kalau hidup diamsalkan seperti bahtera, maka ada cara yang dicontohkan dalam syariat agama supaya bahtera sampai ke pelabuhan dengan selamat. Ulama sering mengatakan, innas safina la tajri alal yabas, bahwa sesungguhnya yang namanya kapal layar bahtera itu tidak mungkin sampai ke pelabuhan kalau jalurnya tidak benar. Ada aturan main yang mesti kita sikapi, karena kita ini menjadi muslim yang Islam sebagai agama direkomendasi Allah langsung. Allah sendiri yang mengatakan ketika tertutup ayat wahyu turun akhir di hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam ad-dina. Ini ayat-ayat terakhir di hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maklum, kita tahu ayat ini turun ketika haji wada, haji yang pertama dan terakhir yang Rasul lakukan. Rentetan ayat pun menguatkan ayat tersebut, di mana ketika sempurna apa yang Allah telah berikan, maka agama tak ada lagi penambahan maupun pengurangan. Adapun Islam itu sendiri, Allah firmankan, inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang kami akui kata Allah ya cuma Islam, tidak ada yang lain. Wa may yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbala minhu
wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kalaupun nanti kamu melakukan aktivitas yang Islam tidak ajarkan, Allah akan tolak. Wa may yabtaghi ghaira islami dinan la yuqbal minhu. Tidak akan pernah diterima sama Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, bahkan dia akan dirugikan di akhirat nanti. Padahal kalau bicara akhirat, Allah sendiri mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Iya, Allah firmankan akhirat lebih mulia ketimbang dunia. Allah mengatakan pula di akhirat nanti yang ada tinggal kerugian. Ini mesti disikapi dengan ilmu supaya nggak terjebak dalam kesalahan yang berkepanjangan, karena perjalanan waktu yang kita berada di atasnya ini sesuatu yang tidak kembali. Lan tarjiyal ayyamul lati madat. Adapun bahtera kehidupan ini dikaitkan oleh ulama dengan rumah tangga yang kita punya. Karena kebetulan tadi pagi terjadi akad nikah di sini. Dan kita doakan semoga kedua mempelai tersebut diberikan keberkahan. Karena memang tidak ada doa lain yang Nabi ajarkan untuk mendoakan kedua mempelai. Bukan berarti kita nggak boleh berdoa doa yang baik. Doa boleh selama itu baik. Tapi kalau Nabi mengajarkan satu doa yang insya Allah menjadi sebuah rutinitas bacaan kita kepada mempelai tersebut. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Doa itu menginformasikan kepada kita bahwa Allah perintahkan kita untuk mendoakan keberkahan. Barakallahu lak. Semoga keberkahan laka ya akhi, milikmu, ditujukan kepada suami. Wa baraka alaik, pun Allah limpahkan berkah atasmu dengan pernikahan ini. Wa jama'a bainakuma fi khairin, Allah kumpulkan kalian dalam kebaikan suami istri. Wah, subhanallah. Doa itu kalau diterjemahkan isinya minta keberkahan. Tidak ada kata biar panjang jodoh, biar awet, biar sakinah, mawadah, warahmat. Tidak ada. Bukan berarti kita nggak boleh mendoakan biar sakinah, mawadah, warahmat, tidak. Karena setiap ucapan Nabi ini kan wahyu dan ada misi di dalamnya. Bukankah di An-Nisa ayat 115 Allah sudah garis bawahi akan wahyu tersebut. Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah. Antum buka tafsir surat An-Nisa ayat 115 ini. Allah berfirman, wa may yushakkikir rasula, orang yang bertolak belakang dengan Rasul. Yang dimaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bertolak belakang dengan Rasul. Ba'dama tabayyana lahul huda. Setelah dijelaskan al-huda, petunjuk oleh Rasul. Halal jelas, haram jelas. Antara halal haram ada yang namanya syubhat. Bahkan ulama sepakat syubhat itu halal, namun menjauhkannya mulia. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dini wa irdih. Orang yang menjauhkan syubhat menjaga agama dan kehormatannya. Allahu Akbar. Sudah tahu, sudah. Ayat itu mengatakan wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, malah dia cari dan dia ikuti jalan yang orang beriman enggak lakukan, yang Nabi enggak contohkan. Apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla. Maka kami akan memalingkan orang ini sejauh mungkin dari kebenaran. Nah, itu yang terjadi sekarang. Karena banyak orang berbuat sebuah kebenaran menurut dia. Ya, kita ini nggak mau belajar langsung dari ulama. Kita nggak baca kitab-kitab ulama. Kita cuma bangga dengan kemazhaban kita tanpa belajar si pencetus mazhab tersebut. Ya udah, resikonya fatal nanti. Karena yang kita ikuti orang-orang yang mengikuti, kan begitu ya. Nah, sementara rekomendasi terakhir Nabi apa? Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Sangatnya ilmu itu penting. Karena kalau orang nggak belajar di majelis ulama, nggak duduk di bangku di mana ulama menyampaikan kebaikan, apa perkataan Syekh Bakar?
bin Abdullah Abu Zaid dalam kitabnya itu, man kharaja li talabil ilmi wahda kharaja wahda. Orang yang menuntut ilmu tanpa guru, maka dia akan keluar dari ilmu tersebut sendiri. Artinya nggak punya rujukan. Pentingnya kita belajar kitabnya para ulama, yang supaya kita nggak terjebak dalam keterjerumusan yang salah berkepanjangan. Karena nanti kita akan merasa itu benar menurut kita, sementara kebenarannya menurut Allah, menurut Rasulnya, dan sahabat memahami bahwa apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan, kebenaran mutlak yang tak bisa kita lawan. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang datang dari Rasul ambil, apapun yang dilarang jauhkan sudah. Jadi Allah yang bilang, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu. Apapun yang datang dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakhudhuhu, bukan wahudhuhu, fakhudhuhu, cepat ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apapun yang dia larang jauhkan sudah. Karena waktu ini sempit sekali. Kita ini makin mendekati lubang, makin akhir tuh makin dekat, bukan makin jauh. Dan waktu tidak kembali. Hidup ini seperti bahtera kehidupan. Nah, berkaitan dengan rumah tangga itu kan ada khutbatul hajjah yang menjadi muqaddimah kemustahaban orang kalau menikah, namanya khutbatun nikah. Innal hamdalillah dan seterusnya yang dibaca itu ayat-ayat yang dikhususkan yang Nabi ajarkan kepada kita itu sebagai penuntun kita untuk mengerti bahwa ketika Allah perintahkan sesuatu maslahatnya jelas. Ayat yang sering ditulis di dalam undangan-undangan yang disebar, baik undangan tertulis berbentuk kertas maupun online. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ada ayat yang Allah bilang, ini ayat ini cuma dipahami oleh orang-orang yang mau berpikir. Kita kalau jarang melatih otak kita untuk berpikir, ayat cuma sekedar gugur dibaca, paham pun tidak. Kita disibukin sama tajwid dan tahsin, sementara makna pun ditinggalkan. Ini yang terjadi sekarang. Kalau dulu sahabat 5 ayat terjemahkan untuk mempertahankan Quran sebagai hudan, petunjuk. Hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Makanya kalau kita sholat di Masjidil Haram, Mekah maupun Madinah, kita nggak melihat antara imam itu saling menyerupai suara. Karena mereka nggak disibukkan dengan intonasi bacaan mereka, lebih kepada makna. Imam yang mulia akan menghadap makmum ketika mengatakan sesuatu, ketika dia ingin memimpin sholat. Stawu i'tadilu sawu sufufakum fa inna tasfiyata sufuf min tamamis sholat. Tolong diluruskan, dirapatkan sofnya. Meluruskan dan merapatkan sof itu Rasul yang nyuruh. Dan Rasul nggak mungkin berkata kecuali wahyu. Bukan cuma sekedar kata, dia pun melihat yang hadir siapa. Ingat nasihat Nabi, Iqra ma tayassara minal Qur'an. Kau baca yang paling gampang dari Quran. Bukan ngetes hafalan. Yang gampang. Ini berkaitan dengan pemimpin. Kita bakal bicara pemimpin rumah tangga nanti. Seorang pemimpin mesti tahu ada istri, ada anak. Ini rakyat. Seperti nahkoda yang tahu siapa awak di atas bahtera tersebut. Sehingga kalaupun dia bawa bahtera, dia bawa kendaraan tersebut, dia tahu yang dia bawa manusia. Ada aturan main yang mesti dipahami dengan ilmu. Makanya Allah pakai bahasa wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Merupakan sebuah tanda-tanda dari kekuasaan Allah. Allah ciptakan pasangan dari jenis kalian. Ini pun bukti bahwa Islam tidak halalkan manusia menikah kepada selain manusia. Tidak, walaupun nanti ada sebagian berpendapat bolehnya manusia nikah sama jin katanya. Bahkan di beberapa negara sekuler itu dilegalkan manusia nikah sama binatang piaraannya.
Belum lagi dunia LGBT yang makin dipertontonkan kebanggaan pelencengan mereka hari gini. Masya Allah, subhanallah. Ini kalau kita nggak paham, kita akan terjebak dalam kondisi yang sama. Karena kita nggak bisa menghindari dunia yang memang kondisinya seperti itu. Maka kita butuh agama. Ya, kita butuh agama. Di situ Nabi mengatakan, "Famanittaqas syubhat faqad istabra'a lidini wa irdi." Orang yang menjauhkan syubhat akan menjaga agama dan kehormatannya. Agama ya Islam, kehormatan ya diri, anak, keluarga. Karena kan kita ini orang tua, kita ayah dari rumah tangga yang kita pimpin. Kadang-kadang di balik dinding anak sedang apa, mata kita nggak bisa tembus pandang lah. Ya, kita pentangkan tangan kita ini nggak lebih dari 2 meter. Sekian meter di sana pun kita nggak bisa menyentuh apa yang terjadi. Mata terhalang dinding, bentangan tangan pun terhalang jarak. Kadang telinga pun tak mendengar anak sedang berkomunikasi dengan siapa. Masya Allah, subhanallah. Ini betul-betul butuh nasihat. Nah, nasihat yang Nabi katakan, coba deh, kamu pemimpin, iya, biasakan mengkonsumsikan pada keluargamu yang halal, tidak yang syubhat, apalagi yang haram. Kalau yang haram jelas, kami mengatakan kullu lahmin nabata min sukhtin an-naru ahqqu bih. Setiap daging dari anak-anak kita, keluarga kita yang tumbuh dari uang yang haram, neraka dipastikan untuknya. Bukan kemutlakan ini anak, ini keluarga masuk neraka, tapi sifat penghuni neraka bakal dia miliki sebelum dia jadi penghuni neraka. Apa sifatnya? Keras hati, susah dibilangin, kecondongan pada dunia, hubbud dunia wa qariyatul maut, penyakit wahan pun pasti dia miliki. Penyebab-penyebab datangnya kegelapan dalam hidup akan terjadi. Sebagaimana Nabi pernah sabdakan, idza tabayatum bil ina wa akhadtum ajnabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum zullan la yanji'u hatta tarji'u ila dinikum. Ini amalan penghuni neraka. Tabayatum bil ina, kamu menikmati ribawiyah, kamu menganggap lumrah dan biasa dunia perbankan konvensional. Dengan bahasa yang simpel, ya hari gini saya kalau nggak di konvensional ya nggak bisa berjalan lah perusahaan. Padahal kalau dia mau perdalam tentang dunia riba, wow, 1 dirhamnya riba itu sama dengan berzina dengan orang tua sendiri, nggak main-main. Dengan mudahnya dia mengatakannya nggak bisa, Tat. Kita kalau nggak begini kita nggak bakal bisa begitu, Tat. Makanya saya begini biar begitu. Tabayatum bil ina, akhadtum ajnabal baqar. Penghuni neraka punya sifat yang Nabi cibir, suka megang buntut sapi. Kan sering dibilang binatang paling bodoh itu ya sapi. Diberanakin dalam kandang, dibesarkan di kandang, dikasih makan di kandang, dikawinkan di kandang, keluar kandang, tidak ada ceritanya sapi bisa balik kandang. Maka ditarik bagian hidungnya. Nabi bilang ini malah dipegang buntutnya. Kamu ngikutin sapi, ya nggak tahu bakal kemana dia, bakal berhenti nanti. Raditum bizar'i, penghuni neraka, enjoy dengan pekerjaan dunia. Dia lupa hidupnya bukan buat kerja, hidupnya buat beribadah. Islam sarankan kita bekerja untuk membentuk karakter rezeki. Jangan bilang kalau saya nggak kerja saya nggak bakal bisa kaya. Salah. Banyak yang nggak kerja pun jadi orang kaya. Jangan salah paham nih. Ustadz sering sampaikan di kajian-kajian yang mulia yang beliau punya majelisnya itu tentang hadis yang mengatakan bahwa innallaha qaddara maqadiral khalaiq qabla ayaluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Bahwa Allah itu telah takdirkan takdir manusia, dan itu takdir kita semua 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi. Betul? Pernah dengar hadis ini? Berarti menandakan kondisi kita pada hari ini telah tertulis oleh Allah, dan yang akan datang pun Allah sudah tentukan. Sehingga kalau kita kerja pada hari ini lillah karena Allah, akan membentuk karakter kuat dari rezeki tersebut. Maling asal pinter nyolong dapat hasil, cuma kan hasilnya nggak benar, betul?
Ya Anda bekerja walaupun cuma sebagai OB dalam sebuah perusahaan, atau Pak Tani yang memacul berteman dengan pupuk kandang, tapi betul-betul bekerja lillah karena Allah, nggak menelantarkan ibadah yang Allah perintahkan dia untuk di atasnya, wallahi hasilnya lihat. Tidak sedikit anak orang-orang kelas bawah ini menjadi orang nomor satu di dunia. Dan kita lihat tidak sedikit pula anak orang-orang yang serba kelebihan dalam dunia malah menjadi sampah-sampah dunia. Makanya Allah bilang di An-Nahl ayat 97 itu, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal soleh, lakikah dia, perempuankah dia? Ya, lakikah dia, perempuankah dia? Kalau nggak nerima yang ketiga, maaf, yang LGBT tobat buru-buru gitu. Karena Allah cuma mengatakan min zakarin au unsa, laki maupun perempuan. Wa huwa mu'min, asalkan dia beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kuberikan kehidupan yang baik yang akan datang. Ima diterjemahkan sorga, atau yang akan datang yang kita nggak tahu pasti baik, tapi baik ukuran Allah. Karena kita nggak bisa menentukan takdir. Ya Allah, kalau bisa sih nanti kalau udah saya umur 50-an punya rumah dah 3. Nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Orang boleh minta, Allah berkehendak. Karena nanti kalau permintaan dipanjatkan ke Allah, yang terjadi macam imma ditunda apa yang dia minta datang kepada dia, atau mungkin Allah tolak, atau Allah gantikan dengan yang lebih baik, atau mungkin Allah biasakan dia untuk menerima ujian. Karena nggak semua ujian itu buruk. Kayak Allah jadikan ujian sebagai alat bantu. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaku wa la ya'lamannal kadzibin. Allah uji manusia, Allah pengen tahu kejujuran dia dalam beribadah kepada Allah. Insyaallah ya. Subhanallah. Nah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Kuciptakan pasangan dari jenis kalian. Litaskunu ilaiha, taskunu itu kan sifatnya kata kerja yang artinya kamu bakal mendapatkan sakinah jika taskunu ma'aha gitu loh. Jadi sakinah yang kalian hayalkan tentu dibuat sababnya, bukan cuma diminta biar sakinah mawaddah warahmah, bukan begitu. Boleh, cuma bukan begitu. Karena sakinah kata Nabi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tuh. Wa ghasyatuhumur rahmah. Tuh. Wa hufathumul malaikah. Sakinah kata Nabi akan turun di mana? Di tempat manusia berkumpul. Ima itu masjid, majelis ilmu, atau rumah yang diberkahi. Quran dibacakan, sunnah dikumandangkan. Nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan sakinah. Ya berarti yang pengen rumah tangganya samawa, sakinah mawaddah warahmah, tolong di rumah tersebut jangan sampai Quran nggak kedengeran dibaca. Apa kata Nabi? La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Maksudnya apa Ustaz? Dari zaman Nabi nggak ada di kuburan orang ngaji. Maka Nabi bilang la taj'alu buyutakum maqabir. Hei manusia, jangan jadikan buyutakum jamak dari bait, rumah-rumah kalian kuburan. La yusma' kalam Allah, enggak terdengar di situ kalamullah dibacakan. Kamu cuma menghayalkan baiti jannati, rumahku surgaku. Kamu lupa ada ayat yang mengatakan surga itu la yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa qilan salaman salaman. Itu surga. Jangan cuma menghayal baiti jannati, dia bikin huruf timbul home sweet home, tapi isinya piring terbang depan orang yang di rumah cakar-cakaran. Ini pencitraan ini. Status gonta-ganti, gandengan tangan sama laki, difoto, screenshot, ketiga dua tangan menjadi satu. Pura-pura. Hati-hati ya.
ini laki-laki jangan mesem aja, makanya nikah sama madrasah, jangan sama manekin, betul orang-orang toko ya. Ini jangan hati-hati nih, ini kita nih jangan main-main nih, karena waktu kita makin kurang bukan makin bertambah nih. Kesempatan berbuat baik semakin sedikit, berat loh. Tadi saya merinding loh Pak Helmi ketika beliau mengucapkan ijab kabul kepada menantunya itu. Saya nikahkan kamu dengan anak saya dengan mas kawin seperti yang disebutkan, dibayar tunai. Ya, saya terima nikahnya. Allahu Akbar. Itu pindah dari pundak beliau itu ke pundak menantunya itu. Sekarang gadis cantik yang beliau miliki menjadi sosok wanita yang semua perbuatannya suaminya yang tanggung. Sampai Nabi mengatakan, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin fakanat min ashabil jannah. Kalau perempuan tahu seandainya istri itu wafat, suaminya ridho dengan kehidupan sebelum wafat, surga itu. Subhanallah. Bukan main-main itu. Menjadi seorang mertua itu nggak gampang. Jangan suka pakai banding-banding, Ustadz, orang tua dulu apa mertua dulu. Jangan suka bicara begitu. Karena keduanya orang tua nggak pernah ada bekas. Mana ada bekas orang tua, mana ada bekas mertua. Semuanya orang tua. Ya, orang tua punya versi sendiri. Kita darah daging beliau, kita dilahirkan sama beliau. Kalau mertua, sabab beliau lah kita punya keturunan, betul? Dan demi Allah, walaupun saya belum punya menantu, saya bisa ngelihat karena saya juga punya anak perempuan. Nggak gampang melepas gadis cantik yang kita besarkan dengan tangan kita sendiri, meminta yang terbaik kepada Allah buat dia. Ya Allah, perasaan baru kemarin saya kayak panggil rambut ini anak perempuan. Baru kemarin saya mainin poninya, ya Allah. Karena kadang-kadang orang laki itu punya anak laki itu bangga punya keturunan. Tapi kita berasa jadi seorang ayah kalau punya anak perempuan, berasa. Yang tahu lelahnya kita itu anak perempuan. Sesibuk-sibuknya anak perempuan open sama ayahnya. Ya, kita datang capek di depan, sebelum masuk anak perempuan nyamperin, "Bu ya, capek ya. Ini ada tisu." Dia mau minum apa? Anak SD perempuan bisa ngomong gitu. Orang laki, anak laki kita pakai koyo tiga masih nggak paham. Padahal harapan kita nih. Sampai kita bilang, jangan belaga deh Pak, jangan belaga. Perasaan baru kemarin nih anak kita besarkan dengan cinta, ya Allah. Kita ajarkan dia menggunakan kerudung dan jilbab. Kita haramkan daging yang haram masuk ke badan dia. Makanya saya berharap sekali satu waktu nanti teman-teman tuh ajak dialog itu menantu kita itu. Sini nak. Berat sekali melepaskan orang yang pernah ku cinta dan ku besarkan. Wallahi, kamu baru kenal dia, kamu bawa dia. Berat melepaskan orang ke orang yang baru dikenal. Tapi saya berhusnuzon, kamu itu orang baik. Bukan karena saya tahu kamu orang baik, nak. Karena saya melihat anak saya. Saya ingat Quran mengatakan perempuan soleha buat laki-laki yang soleh. Sehingga entah salah entah tidak, yang pasti saya optimis. Kamu lelaki soleh, anugerah Tuhan untuknya. Tolong jangan pernah kau pendekkan kerudungnya. Jangan kau pernah ganggu hijab yang dia pakai. Badannya tumbuh dengan yang halal, tidak dengan yang syubhat. Jangan pernah aku mendengar kau berikan yang haram kepada dia. Cintai dia seperti aku mencintai dia. Kalau satu waktu nanti anak perempuanku ini makin tampak kekurangannya di hadapanmu, cintamu mulai berkurang, jangan kau sia-siakan dia. Kembalikan dia kepadaku. Aku orang tuanya yang menyiapkan malu untuknya. Ada wibawa. Itu ijab kabul yang kita dengar itu bukan main-main. Makanya pakai bahasa wa min ayati, tanda-tanda kekuasaan Allah. Ini mah kita kadang-kadang kalau diundang kawinan yang kita keker makanan mulu sih. Tuh nasihat tuh dengerin ijab kabul tuh. Enggak main-main. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Makanya liqaumi yatafakkarun. Ada tanda-tanda buat orang yang mau berpikir. Fadzakir innama anta mudzakir.
Ayo pikir, kamu bisa pikir. Masya Allah. Nah, disitulah ulama membuat sebuah bingkai nasihat tentang bahtera kehidupan yang berbentuk rumah tangga ini, bahwa ternyata di atas bahtera kehidupan itu ada manfaat yang banyak. Ya. Makanya kalau ulama bilang rumah tangga seperti bahtera, ya kita harus tahu bahtera itu nggak mungkin berlayar tanpa gelombang. Rumah tangga ini nggak bisa sampai ke tujuan yang lelaki inginkan, karena laki-laki itu kan menikah, kata Nabi, manistato'a minkumul ba'ah, yang sudah mampu dalam artian luas, walaupun ba'ah diterjemahkan tempat tinggal. Makanya ulama memakruhkan kalau kita nikah masih serumah sama mertua, nggak haram, agar bisa mendirikan rumah tangga, agar bikin bangga orang tua, ayah, ibu, abi, umi, abu, ya mama, anakmu ini seperti piik burung yang sudah mulai lengkap sayapnya. Doakan kami bisa menjadi bagian sebuah kebaikan, karena Nabi kami mengatakan, fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Tujuan nikah yang pertama memperbanyak umat Muhammad. Doakan kami bisa istiqomah di atas syariat. Masya Allah. Dia belajari yang ulama sampaikan, bahwa nikah itu memiliki manfaat. Manfaat yang pertama, ulama mengatakan menimbulkan ketentraman. Menimbulkan ketentraman. Orang kalau sudah menikah dia akan tahu. Litaskunu ilaiha tadi, wa ja'alna bainakum mawaddah wa rahmah. Dan kami jadikan di antara kalian ini mawaddah, kasih dan sayang, rahmat. Ya. Timbul rasa kasih dan sayang. Kita kalau melihat istri kita, ya Allah, kadang-kadang ujian buat kita. Makanya Nabi ajarkan kepada laki-laki untuk membaca doa, dan seringin baca ini doa. Allahumma inni a'udzubika min zaujatin tusayyibuni qoblal masyid. Rawahu Bukhari hadis. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya a'udzubika, aku berlindung kepadamu, min zaujatin, dari seorang istri, tusayyibuni qoblal masyid, yang membuat aku beruban sebelum waktunya. Saya suka bilang sama ibu-ibu, Tat, suami saya tuh ujian banget buat saya, Tat. Saya diuji dalam hidup cuma sama dia doang, Tat. Ah, enggak, ibu sehat, bapak ubanan, no. Kalau perempuan suruh berdoa, hablana min azwazina wa zurriyatina qurrata a'yun. Berikanlah kepada kami pasangan hidup, anak-anak yang enak dilihat. Nah, kalau bahasanya enak dilihat, zurgiban tasdat huban, temui jarang-jarang timbulnya cinta. Hikmah dibalik laki jangan di rumah aja. Laki ngayak, safar. Kalau pengen tahu betapa cinta kita dengan orang rumah, safar. Kata Nabi, laki-laki itu yakdu himason wa taruhu bitonan. Laki itu kayak burung, pagi keluar kerja, terbang sudah. Wa taruhu bitonan. Kapanpun mau balik, sore boleh, besok boleh, minggu depan boleh, bulan depan boleh, tergantung memang akadnya seperti apa. Bawa bekal buat keluarga, pergi karena tanggung jawab, pulang karena cinta. Itu yang terbaik. Jadi bu, bapak jangan dipegangin aja bu. Kadang-kadang bapak kayak gangsing Jawa sih. Dapur, sumur, kasur, dapur, sumur, kasur. Gak berasa lu batuk mulu. Udah tua. Zurghiban tasdat hubban. Temui jarang-jarang timbulnya cinta. Jadi cinta itu nggak bisa tiap hari ngelihat, yang ada ribut. Ya, kita kalau sering safar kita baru tahu seenak-enaknya di luar, enakan rumah sendiri. Seasik-asiknya orang ngelayanin kita, ya Allah, orang rumah ngelayanin kita lebih asik. Masya Allah. Itu akan timbul, itu sudah manusiawi.
ya akan timbul dengan waktu dengan sendirinya. Makanya di Islam ditekankan banget, sahabat Nabi dan nabinya sendiri pun safar. Para nabi safar. Itu Nabi Allah Yakub alaihissalam, ya, ayahnya Nabi Allah Yusuf, ya, yang dia dipanggil Israel. Makanya kita nggak boleh menghina Israel, bolehnya Bani Israel, karena Israel nama nabi. Nggak boleh kurang ajar nih Israel, nggak boleh kurang ajar nih Yakub, artinya betul. Yakub namanya Israel karena Isra fil Lail, orang yang suka jalan malam. Nah, dari zaman dulu seperti itu sudah. Nabi Nuh pakai bahtera, safar. Nabi Allah Ibrahim berjalan dari Hadramaut, dari San'a sampai ke Mekah, safar lagi ya seperti itu. Supaya dia tahu, ayat mengatakan alam takun abdullahi wasiyah fatuhajjiru fiha, bumi Allah ini luas, hijrah. Supaya kamu menjadi ulil albab, yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Jadi ulil albab, bertebarlah di muka bumi Allah ini luas. Berdiri kau ingat Allah, duduk kau ingat Allah, berbaring kau ingat Allah, dan kau akan mengatakan Rabbana, duhai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batilan, tidak kau ciptakan semua sia-sia. Dia pahami ada ayat yang tersirat, ada ayat yang tersurat. Itu yang pertama. Ini pernikahan, kata ulama, akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan, sakinah mawaddah. Waja'alna bainakum sakinah wa mawaddah. Ya Allah akan berikan betul-betul ketenangan, mawaddatan warahmah. Kemudian yang kedua, kata ulama, rumah tangga yang dibilang bahtera kehidupan itu, pernikahan di dalamnya akan mendatangkan kebaikan berbentuk penjagaan pandangan mata dan kemaluan yang kita miliki. Karena ada beberapa pintu maksiat yang kita nggak bisa menghindari, yaitu pintu pandangan, pintu pendengaran, kemaluan yang mengiyakan. Walaupun tujuan utama bukan yuridul afaf, cuma bagian sebuah tujuan yuridul afaf. Ketika Nabi mengatakan tazawadul wadudul walud, nikahlah kamu laki-laki dengan perempuan al-wadud. Al-wadud itu perempuan yang penuh cinta, penuh welas asih, perempuan yang Allah firmankan dalam Al-Quran, hunna libasun lakum wa antum libasun. Di surat Al-Baqarah ayat 187 itu. Laki-laki, hunna, mereka itu perempuan, libasun lakum, pakaian buat kamu. Ya, kamu nikah, kamu harus tahu kira-kira dia siap gak jadi baju buat kamu. Apa fungsi baju? Yang pertama menutup aurat, aib kamu tertutup sama dia. Yang kedua, baju itu akan menolak penyakit dari angin yang membawanya, sehingga akan tenang jiwa, dia nggak sakit dengan pakaian. Yang ketiga, dengan baju kau dipandang bagus. Karena hari gini banyak sekali pasangan hidup ini yang mengekspos masalah rumah tangga dalam sosial media. Semua urusan rumah tangga dijadikan status. Ini setan laki, setan perempuan yang kayak begini nih. Ya, hati-hati nih. Ribut sama laki, sak kecamatan tahu. Urusan bangun kesiangan, sekampung tahu. Sampai orang-orang kampung tahu kapan dia tidur. Setiap mau tidur ganti profil, pakai emot. Sekampung tahu rumah tangga lagi ada trouble. Karena kalau punya masalah, emotnya nangis. Astaghfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Ya, hati-hati, ini bahaya sekali. Belum lagi hal-hal yang sifat riya. Maksudnya betul, cuma caranya salah. Hadiah-hadiah yang antara dia berdua difoto, dunia tahu. Suami beliin sepatu baru, misalkan gitu, mobil baru, motor baru, manfaatnya apa?
nanti kenain, atau mungkin jadi obrolan. Kita nggak berbuat dosa, cuma gara-gara kita orang terinspirasi berbuat dosa. Ayo para suami jangan dayus, ingetin. Ma, ini saya beli ini handphone bukan buat informasi keadaan rumah tangga keluar. Istighfar, minta ampun sama Allah, nggak boleh kayak gini. Mudah-mudahan dia berubah. Nggak berubah, tak ingetin lagi. Udah saya ngomong kemarin, jangan diulang. Jangan ekspos masalah rumah tangga keluar. Nabi paling marah ini, Mbak. Udah, nggak usah. Alhamdulillah kalau bisa berubah. Belum kan? Ingetin lagi 3 kali. Kalau masih enggak juga, cari yang baru. Susah kan? Orang-orangan toko dipegangin. Ini semua bukan nyaranin nih, cuma ngasih ide aja gitu ya. Karena kita ini para ustadz suka jadi korban, Pak. Korbannya apa? Kebagian jamaah yang nggak paham-paham kalau kajian gitu. Karena produknya produk yang begini nih. Kayak orang masuk pesantren. Di sini kan ada pesantrennya. Orang masuk pesantren itu kondisi murid yang masuk pesantren 3. Yang pertama, ini murid masuk pesantren emang orang tua udah nggak nyanggup sama dia. Ini yang paling banyak. Aduh, nggak kuat temen ini anak, ya Allah, nggak kuat. Santrenin ya Allah. Ketika tuh anak ke pesantren, orang tua, alhamdulillah ya Allah. Pergi juga tuh anak nih, ya Allah. Orang tua seneng, guru pada jantungan semua. Ini produk gagal ini. Kalau keramik KW5 ini, iketan yang begini nih. Kalau yang namanya KW5, KW4, KW5 iketan, biar tukangnya pinter, natnya nggak ketemu. Biar ustadznya S2 atau mungkin profesor, udah ada mentok dah. Nah, atau yang kedua, murid masuk pondok ini karena memang orang tua punya keinginan yang baik, namun tidak lihat kemampuan anak. Ini terjadi nih. Mamanya sering kajian, abinya sering kajian. Ngelihat ustadz nyampein ilmu, anak saya harus kayak dia. Ya, itu harapan namanya. Keinginan. Kata ulama, anak kita itu nggak menjadi yang seperti kita inginkan, tapi anak akan menjadi seperti apa yang dia lihat pada hari ini dari orang tuanya. Jadi orang tua jangan cuma pengen, anak butuh contoh. Saya pengen banget punya anak jadi penghafal Quran, kamunya ngaji. Kalau cuma kepengen, semua juga pengen. Mudah-mudahan anak saya jadi hafizoh. Amin. Situ ngaji gak? Iqra 2. Susah juga. Kalau Quran lupa narok, pengen anak jadi hafiz, ya nggak bisa. Ada usaha mencontohkan, karena anak kita nggak seperti yang kita inginkan, tapi seperti apa yang dia lihat dari kita pada hari ini akan datang. Atau mungkin yang ketiga, anak ke pesantren karena kesadaran sendiri. Ini yang langka nih. Kenapa? Karena dia besar di lingkungan ahlul ilmi, yang dia selalu meminta jawaban pada ibunya karena dia tahu ummi madrasah, ibu itu sekolah untukku. Apalagi dia anak laki, makin berilmu makin dia lihat kekurangan pada diri ibunya, tapi bukan buat menjadi hakim buat orang tuanya. Kadang-kadang kita sekolahin anak pinter, anak bukan ngeritik kita, betul? Ya jangan sakit hati, itu masukan yang positif. Ya anak kasih masukan. Ya jangan jadi keselnya. Memang begitulah hukum alam. Ya sampai kita tahu bahwa kalau kita orang laki itu kan, secantik apapun istri kita nanti, selucu apapun anak-anak kita, sehebat apapun kita di mata manusia, wallahi ibumu baru ayahmu, baru pasanganmu, gitu kan? Terlatih untuk seperti itu gitu. Kita lihat, ya Allah, kadang-kadang kita pegang tangan ibu kita yang bawel, yang cerewet, yang galak. Wallahi ya ummi, inni ra'aitu al-khata'at fi nafsik, walakin ismuki manqusun fi qalbi, wa inti yaumi ala ra'si.
Duhai ibu, makin besar anakmu ini makin mengerti kau wanita yang penuh kesalahan. Banyak kesalahan yang kulihat dalam dirimu, hai ibu. Tapi aku bukan hakim untukmu. Namamu terukir dalam hatiku. Sampai kapanpun kekuranganmu itulah membuat aku cinta kepadamu. Ibu, kau di atas kepalaku. Subhanallah. Anak-anak yang besar menyiapkan maklum buat orang tuanya. Cuma nggak semerta-merta bisa begitu, kecuali dia sadar diri. Makanya Nabi melarang sekali orang menuntut ilmu untuk tujuan mengkritik ulama. Litumari bihil ulama paling haram. Orang menuntut ilmu untuk mengkritik ulama itu paling haram. Kalau ulama-ulama yang hebat, ketika dia makin tinggi ilmunya, dia akan mentahqiq buku-buku ulama, menemukan kesalahan, mengislah, bukan mencibir. Karena belakangan ini banyak orang yang makin berilmu, ketika melihat gurunya, dia akan memusuhi gurunya. Ini salah. Wahai para penuntut ilmu, guru sampai kapanpun adalah pahlawan tanpa jasa. Apalagi kalau guru yang tahu ilmu itu titipan, tidak pernah dia bicara dunia mencari uang dengan ilmunya, tidak. Karena dia tahu memberikan ilmu adalah sebuah kewajiban. Dia paham sekali, makin banyak ilmu yang dia miliki, makin menyempurnakan kekurangan yang dia lihat. Dia mengerti cinta datang dengan ilmu, bukan dengan permusuhan. Karena kalau kita nggak paham dalam masalah ilmu ini, yang terjadi kesalahan ketika menuntutnya. Dalam bahtera ini kemungkinan terjadi. Ternyata Nabi mengatakan bahwa pernikahan itu yang dikatakan simbol kemampuan. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Nikah itu mencegah pandangan mata, menekan syahwat. Secantik apapun perempuan yang kau lihat di luar, ya, tetap yang sudah punya sertifikat itu yang di rumah, yang halal di rumah. Maka Nabi mengatakan, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Kau datangi pasanganmu yang halal, sedekah. Seperti kau datangi yang tidak halal, maka haram hukumnya. Kecintaan Allah datang dengan yang sunnah. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basaruhu alladhi yubsiru bi. Kan kujaga telinga, kan kujaga pandangannya, kan kujaga kemaluannya. Tentu menjaganya dengan sabab. Menikahnya betul, caranya betul. Dia mampu, dia ngerti. Kalaupun saya menikah, karena saya butuh regenerasi. Ke depan seperti apa rumah tangga saya tergantung hari ini. Karena Allah mengatakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di depan nanti ada kehidupan yang thayyibah. Ada balasan yang lebih besar ketimbang kebaikan yang saya lakukan asal man amila sholihan. Pada hari ini dia beramal soleh. Amal soleh itu ketika Allah firmankan, Nabi sabdakan, sahabat melakukan, itu amal soleh. Ya, kedepannya akan jadi yang baik. Karena sudah baku ayat mengatakan, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan datang dengan cara yang baik? Nggak bisa kita ngayal kebaikan dengan cara yang haram, nggak bisa. Udahlah, jangan suka pengen yang baik kalau nggak ngerti caranya. Kebaikan datang dengan cara yang baik. Allah baik, cuma nerima yang baik. Yang ketiga, ternyata pernikahan ini kata ulama menjadi penyebab akan memperoleh kekayaan. Ya, lelaki dipilih dengan ciri, perempuan dipilih pun dengan ciri. Kalau dalam Islam ini kan lelaki suruh melihat perempuan, kata Nabi, tazawadul wadudul walud. Suruh nikah dengan perempuan yang al-wadud al-walud. Tungkawul mar'ah li arba'in.
Perempuan dinikahi karena 4 sebab. Kalau ada 4 ini kamu nggak nikahin dia, bodoh kamu. Yang pertama, 5 liha. Laki-laki cari perempuan yang punya harta, kaya. Bukan buat numpang hidup, bukan. Karena tetap sekaya apapun istri kita, tidak ada sedikit pun kewajiban nafkah dia buat kita. Zubair bin Awam miskin, nikah sama Asma anak orang kaya, tetap Zubair ngasih nafkah. Walaupun zakatnya Asma boleh dikasih ke Zubair karena miskinnya Zubair. Cuma yang dimaksud nikah dengan perempuan kaya ini supaya laki punya tanggung jawab. Kamu nikah dengan perempuan yang harganya mahal, tolong jangan sampai kamu bikin dia murah. Dulu dia pernah jadi gadis yang mahal untuk ayahnya. Sampai kapanpun dia akan jadi gadis yang mahal, karena itulah yang kau dapatkan sejak awal dia. Kalau dia nggak punya harta, dia punya talent, kemampuan. Artinya dia memang punya kemampuan. Karena biar bagaimana perempuan nanti dipaksa mandiri kalau suaminya wafat atau punya masalah sehingga single parent. Ya, kan nggak main-main. Kalau ulama-ulama dari Yaman mengatakan al-walad lil khal, laki-laki jangan sembarangan milih-milih perempuan. Al-walad lil khal, anak-anakmu tergantung iparmu. Oh ipar, ya iyalah. Kalau istrimu itu hamil, kemudian kamu mati, anakmu lahir, yang ngasih nafkah siapa? Ipar-iparmu, betul? Hati-hati jangan sembarangan nih. Nikah sama mu'alaf boleh, cuma dakwahi iparmu itu. Karena nggak sedikit kamu mati nanti anakmu dipegang sama iparmu yang non muslim. Anakmu dikasih nafkah dengan uang yang iparmu ini nggak ngerti halal haram. Hati-hati. Al-walad lil khal. Ini penting banget bahasa ulama. Karena resikonya nanti generasi berikutnya orang nggak jelas. Yang kedua, linasabiha. Lihat nasabnya. Karena dalam rumah tangga akan melahirkan generasi. Kadang-kadang nih anak mukanya nggak mirip sama kita ayahnya, nggak mirip sama ibunya. Jangan curiga, ternyata mirip kakeknya, kan gitu. Nah, disitulah dulu orang-orang Arab itu bukan menolak lamaran non Arab, karena kebanyakan non Arab itu nggak tahu nasab. Ya sekarang sudah banyak nikah dengan orang-orang biasa, mengapa? Karena orang-orang Arab itu lihat nasab. Dia anak siapa? Bapaknya anak siapa? Kakeknya itu anak siapa? Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Jelas nasabnya. Kalau kita kan sekarang siapa? Fulan bin Fulan bin wallahu alam wallahu alam wallahu alam gitu. Remeng ke atas ini. Ini bahaya ini. Nah, bahaya ya. Kita mesti ngerti nasab, lihat nasabnya. Kadang-kadang nasab menentukan nasib nantinya. Nah, yang ketiga, yakni li jamaliha, lihat kecantikannya. Walaupun cantik relatif, nggak bisa cantik menurut kita. Tiap orang punya ukuran cantik. Oh kalau saya sih kalau cantik itu putih. Kata orang Maluku so hitam manis. Tidak cantik kalau putih, hitam cantik gitu kan? Ada yang bilang kalau cantik itu gijat, halas. Ada yang bilang cantik itu kurus, datang ke negeri Syam. Orang Syam paling senang sama perempuan gemuk. Berarti dikasih nafkahnya cukup. Betul. Di kita miring-miring dia. Betul. Beda-beda sudah, tapi memang menurut kita cantik halas, menurut kita bukan menurut orang. Makanya ibu dandan buat bapak bukan buat orang, Bu. Ya, nggak ada gunanya dandan buat orang di luar, dandan buat orang rumah. Itu baiti jannati, rumahku surgaku, isinya bidadari. Bidadari siapa? Ya ibu. Yang punya surga siapa? Ya bapak. Nah, sekarang kalau yang punya surga pengen masuk ke surga, bidadarinya kosong. Surga kosong amat ini. Bidadarinya lagi tawaf di mall. Ya hati-hati nih. Sudah bidadari sekarang suka nongkrong di kafe-kafe. Ya di rumahnya nggak ada kopi, nyari kopi kekinian. Akhirnya sakit leper, lakinya lagi yang ngeluarin duit. Hati-hati nih. Atau yang keempat, lidiniha, lihat agamanya. Ya kalau agamanya umum, karena kita nyari madrasah buat anak-anak kita. Ya, kita cari madrasah, bukan cari orang-orangan toko, cari madrasah. Bisa gak nih istri paham? Ayah nih anak banting tulang, membesarkan dia karena Allah. Tolong besarkan dia dengan cinta, dewasakan dengan agama. Kalau perlu pertama yang anak ucapkan itu la ilaha illallah. Ajarkan tauhid.
Terserah ke depan mau jadi apa nih, mau urusan Tuhan. Yang penting dasarnya agama. Ini anak harus jadi penghafal Quran. Tolong Bu, makanya Imam Syafi'i umur 7 tahun hafal 30 juz Al-Quran. 9 tahun ada di majlis Imam Malik bin Anas menghafal kitab Al-Muwatta. Kitabnya Imam Malik itu. Orang bertanya 7 tahun hafal Quran, kapan belajarnya? Ibunya menimang dengan ayat, menidurkannya dengan ayat. Anak apa yang didengar? Kalau yang didengar ayat, yang keluar ayat. Anak kecil cuma bisa melihat, belum bisa ngomong. Tapi yang dia dengar itu yang bakal dia ucap. Cari madrasah, cari madrasah. Makanya anak sekarang dengan main handphone apa? Mana gila handphone? Waduh, berpada kapalan, tunjuknya scroll terus. Ya anak masih kecil. Anak sekarang tulisannya gak ada yang bagus. Kalau semua ngetik gak ada yang nulis. Ya, ini mesti disikapi dengan ilmu nih. Ya. Yang ketiga, memperoleh kekayaan. Dalilnya apa Ustaz? Surat An-Nur ayat 32. Allah berfirman, wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Iya. Ada ayat yang mengatakan wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum. Kamu nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kalian. Nih di Lamongan kalau masih ada orang yang membujang sementara layak nikah, dia nggak mampu, yuk kita patungan nikahin dia. Itu sunnah. Ya, bantu dia, karena mungkin dia nggak yakin ngelamar karena nggak punya modal, nikahin. Makanya zaman Nabi itu nyaris nggak ada janda nganggur, duda nganggur, nggak ada. Perjaka gadis udah waktunya dinikahin langsung, karena ada ayat ini. Nikahi orang yang masih membujang di antara kalian. Bahkan budak-budak yang layak nikah di antara kalian. Wal usolihina min ibadikum, orang-orang soleh nikahin. Ini orang-orang soleh nih, khawatir kena fitnah gadget, fitnah handphone. Karena hari gini semua megang handphone. Kita bukanya yang bagus, yang keluar yang enggak. Ilmu hilang gara-gara beginian. Ini orang soleh nikahin buru-buru. Jangan ditunda-tunda. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Allah yang jamin. Kalaupun ketika nikah dia itu fuqara, orang fakir, yughnihimullahu min fadli. Allah yang bakal bikin dia kaya. Karena kaya titipan. Orang kalau ngerti cara kaya, ya banyak orang kaya yang betul. Kata Allah, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami kasih rezeki sama kamu buat mereka. Kenapa ini Masjid Namiro kok berkah tercium sampai Jakarta, sampai Sumatera, Indonesia tahu ini? Karena keberkahan menguntungkan masyarakat sekelilingnya. Kebiasaan berbaginya ini bisa kita contoh ini. Manajemen bisa ditiru, dalam buku pun tertulis. Tapi unfik alik adanya di Quran dan di Sunnah. Unfik alik. Infakkan hartamu, Allah infakkan kamu. Itu jaminanmu itu. Kalau anak-anak kita pengen jadi orang kaya, dari kecil latih berbagi. Didik anak-anak menabung. Tiap bulan ini tebok celengan. Nah, kamu belanja, kak, kamu belanja, dik, kamu belanja. Kakak adik berbagi antar saudara, akur sampai gede. Ajarkan sama anak-anak kita, nah ini hari Jumat, nah ini mama kasih modal nih, papa kasih modal. Buat apa? Ingat gak? Kamu kumpul keluarga kemarin. Itu Pak D kamu, Bu D kamu itu orang susah loh. Kamu datangi sana, bawain hadiah. Belajar. Karena Pak D-mu, Bu D-mu itu, kalau aku orang tuamu meninggal, itu orang tuamu nak. Temui mereka. Kalau di jalan ketemu nanti pengemis, kasih lah. Atau bawain bekal kalau sekolah pagi, lebihin dikit. Buat apa mah? Kalau teman kamu nggak punya uang buat jajan, jajanin lah. Jadi anak yang memberi bukan menerima. Karena nabimu pernah bilang, al-yadul ulya khairun min yadi sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan dijamin manaqasat shadaqatum min malin, tidak akan pernah kurang miskin orang yang bersedekah. Tidak kurang hartamu karena sedekah.
Ini Allah yang ngomong, Nabi yang sabdakan, bukan kaleng-kaleng ini. Harusnya kita meyakini itu. Ini mah kadang-kadang kita didik anak antar saudara aja pelitnya, Masya Allah. Mama kalau mau tekin roti ke abang, pegang mas. Makan ada yang ini, habis ini ngumpet. Iya, anak bahil dari kecil. Suruh berbagi. Itu rumus tajir itu. Ya. Ma'anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Karena kata Allah dalam Al-Quran, apapun yang kalian infakkan, Allah yang bakal ganti. Karena Allah mengatakan, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami kasih rezeki sama kamu buat mereka. Insya Allah ya. Kita ini bangsa yang hebat loh, orang Indonesia ini. Cuma memang ada oknum-oknum yang gak pengen kita terus hebat. Ya, dulu waktu kita baru merdeka tahun 45 sampai tahun 1957 kita masih swasembada beras buat Malaysia, Vietnam. Ini negara tetangga kebagian beras kita. Karena kita punya pahlawan-pahlawan yang hebat. Yang berpikirnya itu bersedekah, memberi. Yang dia tahu berjuang. Tapi ada oknum-oknum tertentu yang membuat mereka itu menjadi sesuatu yang tak layak dicontoh. Saya ngalamin banget secara pribadi itu. Orang kalau tahu Ustadz Subhan buka sosial media, pasti yang dia tahu ini yang katanya membenci Pangeran Diponegoro, ini yang katanya benci sorban, ini yang katanya benci ini. Saya kadang-kadang geleng kepala, kapan saya benci sorban? Kapan saya ngomong? Itu kan potongan video orang-orang yang nggak suka orang berpenampilan syar'i. Maka saya perintahkan teman-teman, ayo tiru Pangeran Diponegoro itu. Pahlawan yang tanpa pamrih berdakwah, berjuang. Kita butuh orang seperti itu. Contoh itu Tuanku Imam Bonjol. Perang Padri itu mempertontonkan Indonesia gak pernah kalah sama Belanda itu. Cuma kan Belanda kan ibu muslihat. Semua pahlawan itu diajak untuk rapat, ditangkap, digantung. Betul? Sehingga dia cibir semua cerita-cerita bohong yang ada di masyarakat. Makanya saya agak-agak melongo betapa banyak syair-syair yang dibuat di masyarakat yang orang sekarang nggak tahu itu syair dibuat oleh Belanda untuk mencibir orang-orang hebat. Buka buku api sejarah ya. Ada cerita tentang lagu Romo 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 Ono Maling. Anak sekarang tahunya cuma lagu-lagu jenaka, candaan tentang orang yang mencuri hati. Padahal itu dibuat untuk mencibir Ki Wasit tentang geger Cilegon sebelum terjadinya perpecahan antara Sumatera dengan Jawa, pecahnya Gunung Krakatau itu. Dan banyak lainnya dicibir. Lihat bagaimana kemuliaan Cut Nyadin, kok bisa nggak pakai kerudung? Karena orang nggak suka kalau orang tahu dulu perempuan berhijab. Lihat foto aslinya Raden Ajeng Kartini dengan kerudungnya. Orang bisa berubah cerita tentang Muhammad Al-Lusi jadi Thomas Matulesi, orang Nasrani dari timur. Allahu Akbar. Ini kan bahaya sekali. Sampai penampilan ulama pun dicibir. Saya bilang pada teman-teman, coba deh, sekali-kali kalian penasaran, datang ke Museum Jakarta, lihat lukisan Pangeran Diponegoro yang asli, lihat bagaimana beliau berpenampilan. Raden Saleh melukis beliau ketika sebelum digantung oleh Belanda ini. Itu penampilan beliau yang asli. Karena resikonya kalau tidak mengerti berpenampilan seperti yang aslinya akan disamakan dengan non-muslim. Ini bahaya. Kita mesti tahu tugas kita mencintai mereka. Bahkan Bung Karno pernah mengatakan harga diri satu bangsa ketika paham sejarah. Cuma kan mau bilang apa? Hari gini kalau kita nyampein kebaikan, banyak orang yang takut kebaikan dia tersebar. Ustadz sampaikan tentang haramnya riba. Orang-orang bank konvensional pusing, wah ini kalau semua orang nggak makan riba, kita gulung tikar ini. Bawang semua yang namanya perumahan pakai riba, motor mobil pakai riba, betul. Hari gini kalau kita sampaikan tentang haramnya khamr, airport internasional semua ada minuman kerasnya, betul. Walaupun MUI sudah bilang haram, bahaya nih Ustadz. Hari gini kalau kita bilang bahayanya prostitusi, maka nggak ada lagi iklan perempuan dalam sebuah produk. Begitu pula namanya perjudian, maka fitnah pun dihembuskan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan potongan-potongan cerita pendek yang nggak pernah dibuka cerita panjangnya. Handphone yang mahal yang kita miliki nggak selevel dengan pendidikan yang kita punya.
Akhirnya informasi masuk tidak tersortir. Kita percaya dengan potongan video. Ini yang terjadi. Sehingga negeri ini pengen dipecah belah. Ini kan bahaya. Didik anak-anak kita di rumah tangga kita untuk mereka kompak, untuk akur, untuk dekat. Nah, saling mendoakan di antara kalian. Nah, doakan negeri kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, agar mereka enak dipandang mata. Allahumma sahil umurana wa umur walidaina wa umur biladina Indonesia hada. Doakan negeri kita. Kecewa dengan pemerintah, doakan. Bukan dicibir, dihujat, dicaci, dimaki, bukan. Pemimpin tergantung rakyat, kayak orang sholat. Kalau imam salah, mau mengingetin, bukan dibentot leher ya, woi turun ganti, bukan begitu Bas. Doakan. Sudahkah hari ini kita mendoakan presiden, wakilnya, para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW? Kita nggak pernah mendoakan. Ibu pegel sama bapak, pernah doain bapak belum? Ini kan yang terjadi, kita nggak saling mendoakan. Karena seakan-akan kita nggak punya ruang waktu untuk berbuat seperti itu. Nah, nggak pengen. Udah nggak usah khawatir. Allah yang bakal jamin. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Yang keempat, rumah tangga itu akan melahirkan anak yang soleh. Tadi berkait dengan madrasah. Karena toh pada akhirnya kata Nabi, fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Aku akan berbangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Umat yang seperti apa? Umat yang terlahir dengan cara yang betul, dibesarkan dengan cara yang betul, oleh keluarga yang betul. Karena doa kita cuma satu yang diajarkan di Islam tentang anak-anak. Robbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah kepada kami anak yang soleh. Enggak ada Robbi habli minat tajirin, minat jamilin, minat tawilin, enggak ada. Soleh aja udah. Anak yang benar, soleh itu benar, benar seperti yang disyariatkan dalam agama. Ya. Kemudian, yakni tentu memperbanyak keturunan. Dan yang terpenting apa? Terjalinnya perkenalan dan keakraban antara sesama manusia. Tadi masya Allah pagi itu saya salut melihatnya. Ya, pernikahan yang terjadi di sini terbentuk circle-circle dalam kehidupan. Yang dari Jakarta, dari Surabaya, dari Lamongan ini sendiri, Mojokerto, dari luar pulau, dari luar negeri, hadir semua kumpul, masya Allah. Betul ya? Allah berfirman di Al-Hujurat ayat 13 itu, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu. Dengan berumah tangga, akhirnya kita punya saudara yang banyak. Nah, di situ pencitraan. Ya, bahwa kita ini anak seorang manusia. Maka setiap kita berbuat salah, ingat resikonya nanti orang tua kita kena aibnya. Kita jaga diri kita untuk tetap bisa berbuat baik. Lembut sama orang tua, lembut sama mertua, lembut sama adik kakak, lembut sama ipar. Rumusnya gampang tadi, zuriban tasdad hubban. Temui jarang-jarang, timbulnya cinta. Masya Allah. Jamaah yang Allah muliakan, bahtera kehidupan ini sedang kita jalani. Dan kita sedang berada di atasnya. Ke depan seperti apa tergantung hari ini. Tapi ingat, rumah tangga yang dibilang bahtera tadi tidak mungkin jalan tanpa gelombang. Siapkan maklum. Pemimpin yang baik, pemimpin yang mengerti bahwa dia memimpin manusia yang tidak ada kesempurnaannya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Ya, maka dikatakan, ahbib habibaka hawanan ma asa yakuna bagidoka yaman. Wa abghid bagidoka yaman asa yakuna habibaka yaman. Belajar kamu mencintai karena Allah, karena boleh jadi sekarang kau cinta, besok kau benci. Begitu pula, kalau boleh ingin kau benci, bencilah karena Allah. Karena boleh jadi sekarang kau benci, besok kau cinta dia. Ini alam kemungkinan, semuanya mungkin. Buat Allah semuanya mungkin. Maka jangan sampai bertindak menurut nafsu kita. Bertindaklah menurut syariat. Kalau ada permasalahan dalam hidup kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang yang berilmu kalau kita enggak tahu. Barakallahu fikum. Sebuah makhluk yang disampaikan karena keterbatasan waktu juga, atau mungkin sambil menunggu batasan waktu tersebut ada yang mau ditanyakan, silakan. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Maka yang mau tanya silakan, Fadul. Silakan. Ada yang mau ditanyakan yang saya sampaikan nggak dipahami, Fadul. Mau ditulis boleh, mau langsung juga apa-apa, Fadul. Silakan.
Tadi sebagian ada yang bertanya di sosial media, cuma saya belum respon. Ustadz, dari semua yang Ustadz sampaikan tadi, bagaimana kita bisa beristiqomah pada manfaat-manfaat pernikahan tersebut? Berarti dia membutuhkan keteguhan dalam agama. Ya, ulama hanya mengatakan, makanya kembalilah kepada syariat yang pernah diturunkan berbentuk Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ayo, jadilah ahlul Quran, jadilah ahlul sunnah wal jamaah. Ahlul Quran itu orang yang menguasai Quran, ya, ahlul Quran. Ahlul sunnah orang yang betul-betul memahami sunnah dengan betul, sehingga dia beragama di atas syariat, tidak beragama menggunakan perasaan. Barakallahu fikum ya. Panitia mengingatkan kita untuk menyelesaikan kegiatannya. Semoga manfaat insyaallah. Buat teman-teman yang ingin mengulang bahasanya bisa di-share di Instagram. Semoga manfaat insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Jaga ukhuwah di antara kita, saling mendoakan di antara kita. Jangan lelah untuk saling mendoakan. Doakan diri kita, keluarga kita, orang tua kita. Doakan nih Masjid An-Namirah kita tercinta ini, mudah-mudahan Allah jaga selalu ya, maslahat buat masyarakat setempat dan umumnya buat negeri Indonesia tercinta ini. Begitu pula jangan lelah untuk saling mendoakan di antara kita. Semoga Allah jaga ukhuwah kebangsaan kita. Doakan para pemimpin di negeri kita, semoga Allah berikan petunjuk dan hidayah buat mereka semua insyaallah. Jadi rakyat yang baik. Rakyat yang baik akan diberikan pemimpin yang baik. Anugerah Allah diberikan pada pemimpin yang baik untuk rakyat yang baik insyaallah. Karena perkataan dari Ali bin Abi Thalib, pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya baik, pasti pemimpinnya baik nanti insyaallah ya. Semoga manfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.